Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Duyanti, NIM 18042019, dalam mata kuliah pengembangan organisasi. Sini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu persaingan, kegiatan yang berdasarkan atas sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Persaingan dimotivasi oleh yang pertama itu ambisi untuk memperoleh pengakuan, yang kedua penghargaan, yang ketiga status sosial yang terbaik. Selanjutnya, pengertian konflik kerja. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Yang kedua, konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Bentuk konflik. Yang pertama yaitu konflik fungsional, sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja perusahaan. Yang kedua, konflik disfungsional, setiap atau interaksi di antara kelompok yang merugikan perusahaan atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu konflik dan kinerja perusahaan. Konflik dapat mempunyai dampak positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan tergantung pada sifat konflik dan bagaimana konflik yang itu dikelola. Selanjutnya jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik dalam diri sendiri, diri seseorang. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik individu terjadi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang ketiga yaitu konflik antar anggota kelompok. Suatu kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik efektif. Konflik substantif adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahlian yang berbeda. Sedangkan konflik efektif adalah konflik yang terjadi didasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Yang keempat yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompok masing-masing. Yang kelima yaitu konflik intraperusahaan. Yang pertama yaitu konflik vertikal, terjadi antara manajer dengan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, konflik horizontal, terjadi antara karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Yang ketiga, konflik lini staf, yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Yang keempat yaitu konflik peran, dapat terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Yang keenam yaitu konflik perusahaan. Yang pertama, konflik bisa terjadi antar organisasi karena memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Yang kedua, seberapa jauh konflik terjadi tergantung kepada beberapa besar tindakan suatu organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan sama yang ingin dicapai akan merangsang timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau karyawan. Yang kedua, ego manusia. Ego manusia yang selalu menginginkan lebih berhasil dari manusia lain akan menimbulkan persaingan atau konflik. Yang ketiga yaitu kebutuhan. Kebutuhan material dan non-material yang terbatas akan menyebabkan timbulnya persaingan dan konflik. Yang keempat, perbedaan pendapat. Yang kelima, salah paham. Yang keenam, perasaan sensitif. Selanjutnya, kebaikan persaingan. Yang pertama yaitu evaluasi diri atau introspeksi diri demi kemajuan. Yang kedua, moral kerja atau prestasi kerja meningkat. Yang ketiga, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. Yang keempat, memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas karyawan. Selanjutnya, keburukan persaingan. Yang pertama, kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara para karyawan. Yang kedua, memotivasi sikap-sikap emosional karyawan. Yang ketiga, menimbulkan sikap a priori karyawan. Yang keempat, meningkatkan absen karyawan. Selanjutnya yaitu strategi penanggulangan konflik. Yang pertama, pemecah persoalan.
Dalam strategi pemecahan persoalan, diambil suatu asumsi bahwa semua pihak mempunyai kepentingan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Yang kedua, musyawarah. Sebelum melakukan musyawarah, terlebih dahulu harus ditentukan dulu apa yang menjadi persoalan dalam konflik. Selanjutnya, kedua belah pihak yang terkait mengadakan pembahasan untuk mendapatkan titik temu dari konflik itu. Yang ketiga, subordinasi kepentingan dan tujuan. Yang keempat, mencari lawan yang sama. Yang kelima, meningkatkan interaksi dan komunikasi. Yang keenam, latihan kepekaan. Yang ketujuh, koordinasi. Cara mengelola konflik. Metode simulasi konflik. Metode ini digunakan untuk merangsang konflik yang produktif. Metode simulasi konflik ini meliputi yang pertama, pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus. Yang keempat, pemilihan manajer-manajer yang tepat. Yang kelima, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Yang kedua yaitu metode pengurangan konflik. Metode ini mengurangi antagonis atau permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode penyelesaian konflik. Yang pertama, domisi atau penekanan domisi. Yang kedua, kompromi. Yang ketiga, pemecahan masalah integratif atau secara menyeluruh. Bentuk-bentuk kompromi. Yang pertama, pemisahan, di mana pihak-pihak yang sedang bertikai dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Yang kedua, perwasitan, di mana pihak ketiga diminta memberikan pendapat. Ketiga, kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan menyetujui bahwa peraturan-peraturan yang memutuskan penyelesaian konflik. Yang keempat yaitu penyuapan. Salah satu pihak menerima kompensi dalam penukaran untuk pencapaian penyelesaian konflik. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.